Baik, selamat datang di pengantar kuliah keperawatan kritis. Pengantar kuliah ini wajib ditonton oleh mahasiswa ekstensi semester 7 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi sebelum kita kuliah daring pada tanggal 27 Agustus 2020. Ada 3 topik yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu efek kondisi kritis, isu end of life, dan aspek psikososial. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kondisi kritis. Jadi, kondisi kritis adalah kejadian yang tiba-tiba, yang tidak diharapkan, yang dapat membahayakan hidup baik bagi pasien maupun keluarganya. Nah, kondisi ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu penyakit akut atau trauma dan penyakit kronis yang memburuk. Baik, kita akan melihat efek kondisi kritis terhadap pasien dan keluarganya. Secara umum, ada 2 efek yang dapat ditimbulkan oleh kondisi kritis. Yang pertama adalah kesejahteraan keluarga terancam, yang mana seseorang yang sakit, apalagi ini adalah kondisi kritis, pasti membutuhkan biaya perawatan. Yang kedua adalah memicu stres, yang mana stres ini disebabkan karena pasien mengalami kehilangan kesehatan, kehilangan kemandirian, kehilangan rasa nyaman, dan adanya rasa sakit. Selanjutnya kita akan melihat efek kondisi kritis yang lebih spesifik baik terhadap pasien maupun terhadap keluarganya. Nah, efek kondisi kritis ini secara umum dibagi menjadi 2, yaitu efek psikologis dan efek non-psikologis. Baik, kita akan mulai membahas efek psikologis terhadap pasien. Yang pertama, stres akibat kondisi penyakit. Yang kedua, rasa cemas dan takut bahwa hidup terancam atau adanya ancaman kematian. Kemudian perasaan isolasi, depresi, dan perasaan rapuh karena ketergantungan fisik dan emosional. Selanjutnya, efek psikologis terhadap keluarga pasien. Yang pertama adalah stres akibat kondisi penyakit dari anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, adanya ansietas atau kecemasan akibat dari ancaman kematian pada anggota keluarganya yang sedang sakit kritis. Dan yang ketiga adalah pengingkaran atau berusaha mengingkari bahwa ada anggota keluarga yang sedang dalam kondisi kritis. Selanjutnya kita akan melihat dari segi efek non-psikologis. Untuk pasien sendiri, yang pertama ketidakberdayaan, yang kedua pukulan karena adanya perubahan konsep diri, yang ketiga perubahan citra diri, yang keempat perubahan pola hidup, kemudian yang kelima perubahan pada aspek sosial ekonomi, misalnya kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah keterbatasan komunikasi atau ketidakmampuan berkomunikasi karena adanya seperti alat-alat yang terpasang pada pasien itu sendiri. Kemudian dari sisi keluarganya, efek non-psikologis yang dapat ditimbulkan, yang pertama adalah perubahan struktur peran dalam keluarga. Utamanya di sini jika yang sakit adalah kepala keluarga ataupun ibu rumah tangga di keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan pelaksanaan fungsi peran dalam keluarga sama dengan yang tadi. Kemudian keterbatasan komunikasi pada waktu yang bersamaan. Kemudian masalah finansial dan perubahan pola hidup keluarga. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu isu end of life dalam keperawatan kritis. Apa sih yang dimaksud dengan end of life care? Jadi end of life care adalah perawatan yang diberikan kepada seseorang yang menjelang ajal atau sedang dalam fase kritis. Adapun tujuan dari pemberian end of life care adalah yang pertama, agar pasien tersebut bebas dari rasa nyeri, kemudian merasa nyaman, kemudian merasa berwibawa dan dihormati, kemudian merasa damai dan merasa dekat dengan keluarga ataupun kerabatnya menjelang akhir hidupnya. Selanjutnya mari kita lihat apa yang menjadi isu end of life dalam keperawatan kritis. Yang pertama adalah do not resuscitate atau jangan melakukan resusitasi. Nah, biasanya ini tidak dianjurkan pada pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit terminal. Yang kedua adalah pencabutan ventilator, dan yang ketiga penolakan terapi atas alasan budaya ataupun agama.
Nah, untuk ketiga poin ini teman-teman, saya minta untuk mencari jurnal yang nantinya akan menjadi referensi pada saat kita melakukan diskusi pada saat kuliah daring tanggal 27 nanti. Kita akan masuk ke dalam topik yang terakhir, yaitu psikososial aspek dari keperawatan kritis. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa ICU adalah lingkungan yang penuh dengan stres, baik stres dari sisi perawat maupun stres dari sisi pasien itu sendiri. Dan dalam kondisi stres seperti ini, perawat tetap harus dituntut untuk bisa care terhadap pasiennya atau pasien kritis. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja perawat harus bisa mengatasi masalahnya sendiri sebelum mengatasi masalah pasiennya. Stres perawat dapat diatasi dengan 4 cara. Yang pertama adalah dukungan dari atasan, dari keluarga, dan dari teman-teman. Yang kedua, interaksi positif dengan pasien maupun keluarganya. Yang ketiga, pemberian penghargaan yang seimbang. Dan yang keempat, ada perawat senior yang menjadi role model atau yang menjadi contoh di ruang ICU tersebut. Kemudian untuk pasien sendiri, ada beberapa hal yang perawat dapat lakukan untuk meminimalisir stres yang diderita oleh pasien akibat dirawat di ruang ICU. Yang pertama adalah memodifikasi lingkungan, kemudian memberikan terapi musik, kemudian melibatkan atau memfasilitasi keluarga untuk bisa bertemu dengan pasien, dan yang ketiga, melakukan interaksi dengan pasien dengan komunikasi terapeutik. Demikian pengantar kuliah keperawatan kritis pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat semua yang menonton, dan khusus untuk mahasiswa program ekstensi semester 7 pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, harap memperhatikan semua tugas-tugas yang terselip di dalam video ini. Totalnya ada 3 tugas, silahkan dikerjakan, silahkan dilakukan, dan sampai jumpa di kelas daring pada tanggal 27 Agustus 2020. Terima kasih.